Halo, apa kabar? Saja Anda menyimak berita Palembang bersama saya Ramaditya Doma. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Kawanan perampok bersenjata api gasak uang dan perhiasan bernilai 800 juta rupiah di toko sembako Musi Banyuasin. Vonis hukuman mati dijatuhkan pada pelaku pembunuhan pegawai koperasi yang jasadnya dicor di dalam toko. Jelang bulan Ramadan, harga cabai rawit merah di kota Palembang tembus Rp90.000 per kilogram. Ya, kita ke berita pertama. Kawanan perampok bersenjata api menggasak uang dan perhiasan bernilai 800 juta rupiah di toko sembako Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. 4 dari 8 pelaku ditembak kakinya karena melawan saat diamankan. Kawanan perampok bersenjata api menyatroni toko sembako di Kecamatan Sangadesa, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. 8 orang datang dengan mengendarai motor. 1 diantaranya menodongkan senjata api ke pemilik toko dan karyawan. Pemilik toko terpaksa menyerahkan uang dan perhiasan senilai 800 juta rupiah dari berangkas kamar. Berbekal rekaman CCTV, polisi meringkus 4 dari 8 perampok dari 2 lokasi, Purworejo, Jawa Tengah dan Sarolangun, Provinsi Jambi. Polisi menembak kaki 4 tersangka karena melawan saat diringkus. Masuk dalam kamar dengan membawa istri korban untuk membuka brankas dan mengambil uang tunai serta perhiasan. Polisi mengamankan barang bukti 3 pucuk senjata api rakitan jenis revolver beserta amunisi dan uang tunai Rp1.400.000. Mereka terancam 12 tahun penjara. Polisi masih memburu 4 orang yang buron. Muhammad Ardi melaporkan dari Palembang, Sumatera Selatan. Ya, berita selanjutnya, 2 bulan buron pencuri sepeda di Ulus 1 Palembang akhirnya diringkus di rumah orang tuanya. Namun sepeda motor curian ternyata sudah dijual ke penadah. Tegar kini tak lagi tegar. Ia lunglai setelah jejak persembunyiannya terendus polisi. 2 bulan Tegar menghilang dan kerap berpindah-pindah. Namun Polsek Seberang Ulu 1 Palembang tak hilang akal. Pemuda berusia 21 tahun ini akhirnya dibekuk saat berada di rumah orang tuanya di lorong Kedukan, Seberang Ulu 1. 14 Desember lalu, Tegar mencuri sepeda motor di Taman Kanak-Kanak Handayani. Ia merusak kunci stang dengan cara menendang roda depan sepeda motor, sebelum akhirnya menjual murah hasil curian ke penadah. Modusnya mungkin pada saat tersangka melewati di depan TK Handayani, terdapat korban memarkirkan kendaraannya sendirian di pinggir jalan dan pelaku lewat dan langsung mengamankan motor tersebut dengan cara menendang bannya sehingga stangnya menjadi lurus. Polisi juga masih terus mendalami kemungkinan ada kejahatan lain yang pernah dilakukan tersangka. Dirwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Ya, 2 sepeda motor yang terparkir di halaman rumah warga di Kota Palembang raib dicuri. Pelaku dengan leluasa beraksi saat pemilik sepeda motor terlelap tidur. Aksi pencurian sepeda motor terjadi di halaman rumah warga di kawasan Jalan Kiai Haji Asari, Seberang Ulu 2 Palembang. Salah satu pelaku memantau situasi sekitar dari atas sepeda motor, sementara rekannya menggasak 2 unit sepeda motor milik penghuni rumah yang tengah terparkir. Aksi pencurian ini terjadi saat suasana di lokasi sekitar dalam kondisi sepi. Meski korban sempat terbangun saat mendengar suara mencurigakan dari luar rumah, namun usahanya sia-sia karena para pelaku dengan cepat telah menghilang bersama sepeda motor curian. Ternyata bunyi cetek, aku pikir kakak aku pergi ngambil ikan apa itu kan. Ternyata pas sepupu aku ngomong maling, yo langsung kami jingok motor dak katek galo. Yo langsung kami kejar maling itu kan. Langsung kami kejar maling, dak ketahuan lagi kaki sama mesin.
Itu diduga orang berapa yang pelakunya? Nah, aku kurang tahu juga karena posisinya kan kata adik aku si kok yang nunggu, si koknya bawa motor yang itu. Posisi lagi hujan atau enggak? Tidak hujan. Oh, tapi kita sedang istirahat ya? Iya, pokoknya ya sedang tidur jam 2 malam. Tunggu ya. Pemilik sepeda motor telah melaporkan kejadian ini ke Polrestabes Palembang. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang. Iya, diduga salah paham seorang ibu rumah tangga yang baru menjalani persalinan di Kota Palembang dikeroyok oleh tetangganya. Akibatnya korban pun mengalami luka memar dan cakaran di tangannya hingga nyeri di perut. Tidak terima dengan perlakuan dua orang tetangganya, Ocha, warga Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jakabaring, Palembang, mendatangi sentra pelayanan kepolisian Polrestabes Palembang. Perempuan berusia 22 tahun itu mengaku telah menjadi korban pengeroyokan kedua tetangganya, Lala dan Abel. Akibatnya, korban menderita luka memar dan cakaran di tangannya, serta nyeri pada bagian perut. Kejadian dipicu salah paham ini terjadi saat kedua pelaku menuding korban telah melarikan uang pembelian kostum olahraga. Korban yang saat itu tengah menjemur pakaian di depan rumahnya ditarik salah satu pelaku yang langsung mencakar tangannya. Tidak sampai di situ, pelaku juga menendang perut korban yang baru saja menjalani operasi persalinan sesar hingga korban pun kesakitan. Dia datangi rumahku, terus aku lagi ngambil jemuran, ditariknya aku oleh adeknya. Setelah jadi cek ini. Dia pokoknya gitu. Dicakarnya. Dicakar ya wes. Iya. Sempet ngebuk dah. Iya, terus jahitan sesar ini juga pernah ini diterjangnya tadi tuh. Ini nerjang ke nyakar. Iya. Ada ancaman lain tak ada? Nanti kalau ancaman lain. Nah itu. Apanya itu ditarik dari rambut, apanya mana? Badan tuh. Badan, inilah. Tangan langsung ditarik iya. tangannya. Guna kepentingan penyidikan, korban diminta polisi untuk melakukan visum di RSUD Bari Palembang. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang. Ya, vonis hukuman mati dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang terhadap 3 terdakwa kasus pembunuhan. Pembunuhan itu menimpa pegawai koperasi simpan pinjam yang jasadnya dicor di dalam toko pakaian. Wanita ini menangis histeris usai mendengar putusan majelis hakim atas vonis hukuman mati pada pelaku pembunuhan suaminya. Sidang terakhir dengan agenda vonis majelis hakim ini berlangsung di Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang pada Selasa sore. Para terdakwa adalah 3 pelaku pembunuhan seorang pegawai koperasi bernama Anton yang jasadnya dicor dalam toko pakaian. Aksi ini terjadi di kawasan Mas Krebet, Kota Palembang. Sidang dikawal ketat aparat keamanan dan pihak kepolisian untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan terjadi lantaran keluarga serta rekan kerja korban sesama pegawai koperasi memenuhi ruangan sidang. Dalam sidang tersebut, ketiga terdakwa divonis hukuman mati oleh majelis hakim yang diketuai oleh Hakim Raden Zainal Arifin. Vonis tersebut sama dengan tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut 3 terdakwa dengan hukuman mati. Ketiga terdakwa dinilai memenuhi unsur pasal 340 KUHP, yakni pembunuhan berencana. Selain itu, hal yang memberatkan terdakwa yakni menyembunyikan kejahatannya dengan mengecor jasad korban di dalam toko serta mengambil barang berharga, juga uang milik korban yang merupakan tulang punggung keluarga. Usai sidang pun keluarga korban yang hadir bertepuk tangan riuh, tanda memberi apresiasi pada putusan majelis hakim. Majelis hakim yang memeriksa perkara terkait pembunuhan berencana yang semuanya pelaku dihukum mati. Ini sebuah prestasi bagi Pengadilan Negeri Palembang yang masih memakai hati nurani. Karena jelas dari juga di dalam pertimbangan bahwasannya korban adalah tulang punggung keluarga dan juga para pelaku atau terdakwa dalam pertimbangan majelis hakim juga itu dibacakan bahwasannya perbuatan ini adalah keji.
Sementara itu, ketiga terdakwa melalui tim kuasa hukum akan melakukan upaya banding atas vonis yang dijatuhi. Muhammad Ardi melaporkan dari Palembang.